Bu Vinga. Waalaikumsalam Pak. Ya, di sini saya ingin melakukan coaching ya untuk supervisi akademik. Nah, di dalam supervisi akademik itu ada percakapan pra-observasi, kemudian ada observasi, kemudian ada lembar catatan pasca observasi kelas yang akan kita lakukan, dan juga lembar rencana refleksi serta pengembangan diri. Nah, sebelum kita mulai observasi, nah ini kita lakukan dulu percakapan pra observasi kelas. Bu Vinga mengajar bahasa Indonesia ya? Iya. Nah, kira-kira kita nanti observasinya tanggal berapa, Bu? Tanggal 5 Februari Pak. 5 Maret. 5 Februari 5 Februari 2024 di kelas 7A. 7A. Mata pelajarannya yaitu Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, sudah disiapkan Bu untuk modul pembelajarannya? Sudah Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan itu yang pertama adalah nanti untuk kira-kira tujuan pembelajaran dari Ibu nanti apa? Tujuan pembelajaran. Tujuannya mengenali struktur teks tanggapan dengan mengategorikan tiap paragraf dalam struktur tersebut dengan tepat. Ya, tentang teks ya. Ya. Kira-kira bagaimana nanti cara pembelajarannya untuk struktur teks itu biasanya yang dilakukan? Untuk struktur teks nanti biasanya saya akan memberikan tayangan video, kemudian anak-anak akan melihat, oh ini loh kalau tanggapan, cara memberi tanggapan itu meskipun tanggapan kritis itu harus santun, bisa pujian, bisa berupa kritikan, seperti itu. Terus untuk area pengembangan yang mungkin secara umum yang ingin dicapai, tidak secara khusus bagi anak-anak, nanti diharapkan anak-anak itu seperti apa dalam pembelajaran? Anak-anak diharapkan bisa bernalar kritis, terutama dalam hal menganalisis struktur teks tanggapan, kemudian mandiri, mampu mengerjakan tugas dengan baik, dan bergotong royongnya lewat diskusi dalam kelompok. Jadi nanti diharapkan semua anak itu berperan ya dalam kegiatan tersebut, pembelajaran tersebut. Iya Pak. Ya. Terus untuk menuju area pengembangan yang tidak dicapai, kira-kira strategi pembelajaran apa yang mungkin bisa diterapkan? Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk problem based learning-nya mencari apa itu? Seperti apa Bu? Untuk problem based learning-nya nanti anak-anak akan diberikan tes diagnostik terlebih dahulu, kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan hasil tesnya. Terus anak-anak diberikan teks, karena diferensiasinya nanti adalah diferensiasi konten. Jadi ada kelompok yang mendapatkan tanggapan berupa kritik, ada tanggapan berupa pujian, kemudian ada tanggapan berupa karya sastra. Jadi nanti setelah itu ada pembelajaran sosial emosionalnya, mungkin dalam modulnya itu dimunculkan dalam bentuk apa? Untuk pembelajaran sosial dan emosional nanti munculnya dalam kegiatan diskusi Pak. Jadi nanti saat berdiskusi anak-anak belajar bagaimana cara memahami teman dalam satu kelompok, kemudian bagaimana cara berdiskusi dengan baik, cara bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Terima kasih Bu untuk lembar catatan pra observasi sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan instrumen yang sudah ada. Saya kira sudah cukup. Setelah itu nanti pada waktu observasi saya akan mengamati untuk observasinya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri nanti saat observasi, nanti bisa memberi tahu saya pada tanggal tersebut. Oh ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, tadi kita sudah melakukan observasi kelas sesuai dengan modul ajar yang sudah Anda terapkan, yaitu tentang struktur teks tanggapan dan mengkategorikan tiap paragraf dalam struktur tersebut dengan tepat dengan area pengembangan, yaitu anak yang mandiri, analitis, bergotong royong, dan juga strateginya adalah problem based learning, pemberian berdiferensiasi sosial dan emosional. Dari observasi tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan pengamatan saya. Jadi yang pertama adalah pada pembelajaran berdiferensiasinya. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu sudah ada, yaitu tentang konten, kemudian produk. Ya, jadi anak-anak untuk produknya tadi kan gimana Bu? Untuk produknya tadi anak-anak ada yang menulis langsung, kemudian ada yang dibuat dalam aplikasi Canva. Terus untuk pengumpulannya mungkin bisa, tadi kan bisa portofolio, bisa di-upload di media sosial. Terus untuk pembelajaran sosial, kompetensi sosial dan emosional, jadi ya sudah baik dimana anak-anak semuanya mempunyai peran ya. Iya. Peran, berani bicara, berani tampil, dan juga komunikasi antara guru dengan siswa berjalan baik, dan juga antara siswa dengan siswa juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terus untuk problem based learningnya, yaitu sesuai dengan modul ajar, sudah sesuai, dan untuk waktu juga sudah sesuai, sudah cukup, dan juga untuk rubrik dan lainnya juga sudah komplit atau sudah sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Terus untuk untuk asetnya, memaksimalkan aset ini, tolong untuk lebih, contohnya di sini kan ada perpustakaan, mungkin anak-anak mungkin bisa mencari teksnya di perpus atau mungkin dari internet, jadi tidak hanya mungkin teks atau dari video yang sudah diberikan oleh guru. Mungkin itu bisa ya Bu? Bisa. Jadi untuk penilaian asetnya mungkin bisa kita maksimalkan. Mungkin itu untuk lembar observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu. Oke, terus kita lanjutkan ke refleksi. Untuk yang percakapan tadi, bagaimana perasaan Ibu untuk baik percakapan pra observasi maupun percakapan pasca observasi tadi? Untuk yang di pra observasi kan kita berbicara tentang tujuan yang akan saya lakukan. Kemudian pada saat observasi saya melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi untuk refleksinya selama percakapan sudah berjalan baik ya Bu? Ya, sudah berjalan baik. Baik dan lancar. Tidak ada hal yang tidak dimengerti ya? Iya, semua dimengerti. Tidak ada hal yang merasa kesulitan.
Terus kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pembelajaran tadi? Mengajak anak-anak ke perpus Pak. Atau memaksimalkan aset yang dipunyai ya? Nggih, memaksimalkan sarana. Memaksimalkan aset atau sarana di sekolah untuk pembelajaran. Nggih. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching atau kita lakukan observasi? Yang belakang mungkin bisa dengan apa ya? Cik Mas, nyangkat Mas. Aku bingung iki Ya, pertanyaannya. Yang Bun, apa yang Bapak Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh saat proses pembelajaran ataupun saat proses coaching ini? Saya menerapkan teknik stop Pak, yaitu menghentikan sejenak aktivitas sebelum saya masuk kelas, kemudian menarik nafas dalam, terus menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Kemudian saya mengobservasi lingkungan kelas, terus baru melanjutkan kegiatan pembelajaran. Jadi sehingga di dalam teknik stop itu bisa memuat 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan menjalin relasi, dan membuat keputusan yang bisa bertanggung jawab. Terus kira-kira dari yang perlu ditingkatkan tadi, apa yang perlu Bapak untuk meningkatkan atau memperbaikinya? Untuk proses pembelajaran, saya akan lebih banyak mengajak anak untuk dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya aset perpustakaan atau lingkungan di sekitar sekolah. Terus ini pertanyaan untuk Ibu, apa yang Ibu rasakan saat ini di coaching dalam supervisi akademik ini, yang dengan rasakan, merasa senang atau merasa terganggu atau merasa